ancaman Donald Trump ini gertak sambal atau benaran ini? Setelah menang di Venezuela, mungkin benar. Iya. Kan ini masalah pride dan masalah virility ya. Iya. Bahwa dia merasa muscular, dia merasa sukses. Dia kan pilih kesuksesan kedua. Iya. Tapi mungkin waktunya terlalu dekat ya. Iya. Dan itu akan menimbulkan antipati dunia juga. Kok hebat banget. Bisa caplokin Kan ada istilah sejak Condoleezza Rice, ungoverned territory must be taken over. Ungoverned. Ungoverned ya. Iran dianggap ungoverned mungkin. Iya, Bu Susi, tapi mungkin ini kan kemudian memang memicu diskusi-diskusi di beberapa pengamat hubungan internasional kemudian untuk mempertanyakan di mana sebenarnya batas antara mempertahankan kedaulatan negara dan juga bagaimana melakukan intervensi kemanusiaan. Pendapat Anda seperti apa? Kedaulatan negara sudah old fashion kayak zaman sekarang. Karena impermeable state itu hanya ada pada territorial state. Sejak kapan menjadi old fashion, Bu Susi? Sejak nuclear weapons, sejak internet, sejak teknologi. Jadi ada invisible borders yang bersifat global. Kita bilang ke generasi Z suruh nurut, kan nggak mau dia. Iya. Dia maunya lihat Korea, Afgan, dan segala macam. Orientasinya sudah di luar dari negaranya. Apakah itu kita bilang intervensi kedaulatan atau bukan? Ya? Oke, apakah ini memang kemudian seperti yang dikhawatirkan orang-orang bahwa kita berputar kembali ke masa lalu? It's inevitable. Jadi it's like corporate capitalism. Iya. Dan dengan ukuran pekerjaan sekarang, Tasha, ukuran pekerjaan itu seperti Manuel Castells bilang, etik global. Jadi kalau dokter Indonesia mau berkiprah di tempat lain, ya harus magang dulu. Kalau nggak boleh berkiprah. Iya. Dan kalau memang kita kembali ke bagaimana zaman dulu siapa yang kuat kemudian akan menguasai yang lemah dengan kondisi zaman modern seperti saat ini ya Bu Susi, dengan situasi di mana dunia sangat terkoneksi satu sama lain, apa kira-kira yang akan membedakan yang terjadi di masa depan dengan apa yang kita saksikan di sejarah masa lalu ketika zaman penjajahan atau imperialisme, bagaimana cara satu negara menaklukkan negara lain? It reminds me of a book by Dehio. Dia bilang tentang precarious balance. Untuk mencegah negara Eropa saling berperang, mereka rush to Afrika. Jadi kalau saya lihat, untuk mencegah 3 negara kuat itu berperang, rush to your sphere of influence. Jadi kita, sementara mereka mengejar scarce resources berupa critical minerals, we are in danger. Apa skenario terburuknya Bu Susi? Terburuknya kita juga akan porak-poranda. Bayangkan, TNI yang terbatas akan diekspor ke Gaza. Lalu yang jaga Indonesia siapa? Masuk negara asing. Nggak ada kita. Apa terbunuh apa enggak TNI-nya di Gaza? It's precarious balance sekarang ini. Kalau dulu tempatnya di Afrika, sekarang tempatnya di sphere of influence. Pak Dian mungkin mau menambahkan. Begini, sebenarnya udah keluar konteks karena TNI, saya tidak mau mengomentari soal TNI-nya ya. Karena itu ada isu lain tuh yang tidak banyak diketahui. Tapi begini, tadi kaitannya apa yang akan terjadi. Buat saya, apa yang terjadi di Iran itu berbeda dengan apa yang terjadi di Venezuela atau di negara lain. Meskipun polanya terasa sama, Pak Dian. Terasa sama atau dikatakan sama. Apa bedanya? Bedanya kalau di Venezuela yang terakhir, itu jelas presiden dan
sekitarnya. Ya. Korup dengan gaya hidup yang Bukankah itu hanya alasan, Pak Dian? bukan. Kalau tadi mengambil statement Anda di awal, jangan naif, jangan naif karena ini tujuannya adalah untuk energi. Tapi bukan hal yang aneh. Yang saya mau ceritakan tadi bedanya. Di sana rakyat merasakan penderitaan akibat kelakuan pimpinannya. Di Iran tidak. Hanya kelompok kelas menengah generasi yang tidak pernah merasakan penderitaan di zaman Shah yang sekarang bangkit. Sementara rakyat tenang kok di kampung-kampung. Di Venezuela, rakyat yang merasakan pahitnya dengan harga naik. Kalau ini kan kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Artinya apa? Kalau dikatakan represif, rasanya bukan represif dalam artian kita zaman dulu Orde Baru atau katakan Suriah atau Irak atau di Amerika Latin lah. Yang representatifnya itu ya kalau mau jujur lebih nyata dan lebih brutal karena semua dipajang tuh orang-orang mati itu, jenazah orang mati itu untuk menakuti. Di Iran tidak pernah ada yang begitu. Sekarang pertanyaan saya Pak Dian, ini anatomi para pendemo yang ada di Iran itu sebetulnya kelompok apa? Misalnya ada kelompok karena masalah ekonomi, betul, ada kelompok karena beda ideologi dan seterusnya. Kalau masalah ekonomi buat saya itu 50 tahun sanksi tidak ada artinya. Tapi yang seperti begini. Ideologis. Karena apa? Tolong dari 79 revolusi. Betul. Ketika revolusi menghancurkan, menjatuhkan monarki, orang-orang yang melakukan, generasi muda yang melakukan, itu merasakan pahitnya di bawah monarki. Makanya sampai mereka 40-50 sampai tahun, mereka merasakan itu. Tapi ketika demonstrasi mulai dalam konteks program nuklir Iran 2002, yang lahir dari sekitar itu, sampai sekarang itu anak-anak muda yang tidak merasakan pahitnya zaman itu. Tapi hanya melihat di depan mata, wah kita ini lagi disanksi, oh internet kita suka mati, oh channel kita terbatas, yang seperti itu. Oh berita kita tidak. Tapi cepat atau lambat kan mayoritas akan merasa seperti itu sebetulnya. Merasa apa? Merasa tidak puas dengan pemerintahan yang misalnya tanda kutip orang mengatakan diktator atau apapun lah. Kok begini terus gitu. Kan itu normal aja, ada life cycle-nya kan? Ada life cycle iya, tapi tolong diperhatikan. Sanksinya pun makin berat. Sanksinya itu bukan dikendorkan. Obama membuktikan bahwa dengan negosiasi tercapai semua happy. Amerika tetap bisa mendapatkan apa yang diinginkan dari kawasan Timur Tengah. Iran, uang yang dibekukan oleh Amerika bisa dicairkan untuk kesehatan, untuk alat-alat medis, untuk pertanian jalan. Kok sekarang dengan Trump dari waktu ke waktu sanksi itu satu hal. Hal lain, dalam kondisi seperti ini dia masih membantu Palestina. Yang ketiga, siapa yang pernah membayangkan negara seperti Iran itu pasti tidak ada yang tahu, mungkin pura-pura tidak tahu, dia menampung lebih dari 3 juta pengungsi dari Afghanistan. Negara mana yang punya kemampuan kapasitas atau punya niat membantu manusia? Katanya kita bicara kemanusiaan. Saya hampir semua wilayah saya kunjungi, baik di Undan maupun saya yang keluyuran. Alhamdulillah tidak dibatasi. Di daerah perbatasan dengan Afghanistan yang masalahnya ada masalah drugs segala macam. Silakan cek, dan saya di sana juga ada UNODC, artinya yang nangani pengungsi, nangani drug. Itu saya datang ke tempat pengungsi yang sudah berbaur dengan masyarakat, walaupun mereka tentunya lapangan kerja tetap susah. 3 juta. Kita yang normal-normal saja didatangi pengungsi Rohingya berapa kapal itu sudah heboh. Ya kan? Nah, tolong dilihatnya secara kemanusiaan. Kalau kita tadi bilang katanya di sana aspek manusia dikurang. Masyarakat yang demonstrasi itu coba lihat, ada yang pakaiannya kelihatan susah nggak? Tidak ada. Bu Susi, ini kalau dengar pandangannya Pak Dian, itu Iran itu hebat dan sangat positif begitu. Artinya dibanding dengan informasi yang kita terima selama ini, yang tadi sudah dibilang sama Pak Dian, memang karena westernized kan gitu dari barat gitu. Bagaimana tanggapan Bu Susi tentang ini? Jadi kalau saya bilang RAPBN Iran yang jatuh ke
lembaga-lembaga agama telah mengurangi kemakmuran rakyat. Tentunya sebagian rakyat ya berontak. Kalau dilihat budgetnya, sebagian untuk berperang, sebagian untuk institusi agama lebih banyak. Ini Jadi saya yang harus untuk rakyat itu minim. ini saya harus bicara, boleh? Boleh, silakan Pak Silakan. Udin. Begini ya, tolong. Iran itu perhatian sama rakyatnya luar biasa pemerintah. Dimanapun, tolong pemirsa, dimanapun pergi ke Iran, pasti di pinggir jalan sampai Sayangnya kita belum ke Iran. Iya, belum pernah Oke, ke lanjut, Iran. lanjut. dari pinggir jalan dimanapun tempat selalu ada kotak-kotak dana yang bentuknya seragam. Itu dari metal. Jadi itu Pak, seragam bentuknya, seragam warnanya. Itu kotak dana yang disediakan untuk masyarakat berderma. Karena di sana yang namanya humus. Kalau kita kan Yeah. rukun iman Islam kita kan 5, kita selalu bilang. Mereka ada yang bilang 6, ada yang bilang 7. Yang 7 itu humus segala macam. Itu humus itu kalau kita sekarang dapat ekstra, hari ini dapat ekstra, itu sekian persen langsung dimasukkan dimanapun dia bisa masukkan. Seperti zakat ya? Seperti zakat tapi lebih spontan gitu loh, karena dapat lembur langsung Oh, disemua. oke. Nah itu dimanapun sampai di ujung gunung. Bahkan di pom bensin kalau si supir truk dapat ekstra lembur misalnya, sengaja dibikin tinggi itu buat masukin gampang dari tempat dia nyetir itu. Artinya apa? Itu semua dikelola oleh yayasan yang di bawah Ayatullah Khamenei. Akibatnya apa? Di sana coba silakan, tidak ada pengemis di lampu traffic light. Dikelolanya transparan tapi Pak Dian? Transparan. Karena itu dipakai untuk kemaslahatan. Makanya saya bilang, tidak ada pengemis, semua anak yatim piatu ditanggung, orang tua di kampung-kampung ditanggung, terutama yang punya penyakit. Saya nginep di rumah orang kampung yang dia diabetes. Itu obatnya itu dikasih tiap bulan, tinggal ngambil ke apotik. Dia punya kartu untuk ngambil jatah itu. Itu dari dana seperti itu. Oke. Dari dana seperti itulah dia bisa membantu mengatasi masalah pengungsi, memberikan lapangan Jadi, kerja. kira-kira kalau dihitung ya, karena tidak ada soal dengan kesejahteraan, jadi banyaklah orang diam begitu saja, tidak perlu berhadapan dengan penguasa kan. Tetapi kan selalu ada, saya nggak tahu ya, entah, saya kan bukan teoretisi, tetapi saya ingin tanya Bu Susi, biasanya kan selalu ada limit ya. Misalnya begini, daya tahan kita terhadap embargo sampai kapan? Oh, ya. Sama seperti daya tahan kita terhadap sebuah rezim, itu sampai kapan gitu. Itu selalu ada varian yang membuat itu akan berakhir gitu kira-kira ya. Walaupun teori sederhananya, kalau you tidak mau rakyatmu teriak-teriak, kasih makan. Karena kalau dia kenyang, dia tidur, tidak ngomong dia. Tetapi kalau kamu tidak bisa kasih makan, buka mulutnya lebar-lebar supaya dia ngomong terus dan dia lupa kalau dia lapar. Tapi kan selalu ada limit tentang yang begini nih, Bu Susi. Apa komentarnya? Grievances lah. Kalau ada grievances tentunya memuncak ya. Mungkin hanya sebagian, tetapi kalau mereka vokal dan mereka articulate, menyebar ke seluruh dunia. Sekarang setiap orang bisa membawa kasus negerinya ke pengadilan di Amerika Serikat. Kalau saya tidak puas dengan rejim, saya bisa ke Amerika Serikat mengajukan tuntutan. Jadi untuk menghindarkan ini kan sulit sekali ya. Juga ada tendensi untuk demonstration effect, oke? Iya. Mereka semua ingin punya hal yang dimiliki negara-negara yang hidup dalam kebebasan. Mungkin nggak terlalu menonjol, tetapi ada lah yang menginginkan, seperti orang Rusia dulu, orang Soviet Union menginginkan sesuatu yang dimiliki orang Barat, akhirnya negaranya juga terpecah. Ya, konsekuensi dari globalisasi ya Bu Susi ya. Iya, betul. Oke, baik, kita harus break dulu, nanti kita akan sambung di segmen terakhir, di segmen 3. Pemirsa tetaplah bersama Doncast, kami akan kembali sesaat lagi.